Ya, istirahat dulu ya. Saya Pak, Ya, siapa tadi? Pak. saya Pak Rudi Kurniawan Pak. Ya, Pak Rudi. Mm-mm. Sumber daya manusia adalah mengatur manusia atau karyawan di suatu organisasi untuk supaya bisa mencapai tujuannya Pak. Oke, jadi nggak salah ya. Ada yang ada punya pendapat lain? Sumber manusia itu ini Pak, merujuk pada individu yang bekerja dalam organisasi, bukan Pak? Ya, benar-benar. Jadi izin menambahkan ya. Jadi kalau sumber daya manusia itu sekarang Indonesia kan sudah menjadi tren untuk membangun manusianya itu sendiri. Dan bagaimana untuk membangun manusia itu perlu adanya proses manajemen. Nah, pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai konsep-konsep dasar terkait manajemen sumber daya manusia dalam lingkup bisnis ya tentunya. Saya mulai dari uh, kalimat motivasi di mana jangan pernah ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya ketika uh, kita sudah memetik di masa depan. Artinya apa? Banyak sekali contoh-contoh tokoh yang kita kenal, seperti misalnya yang dulunya mengalami kesulitan, tetapi saat ini mereka berhasil dalam meraih kesuksesan. Karena apa? Karena tekad dan dedikasinya terhadap pembelajaran. Contohnya seperti pendiri Alibaba Group, ada yang tahu ya? Pendiri Alibaba Group, Jack Ma. Nah, Jack Ma itu dulu pernah mengalami banyak sekali penolakan sampai Jack Ma pernah ditolak di perusahaan yang kita kenal KFC ya. Dan gagal sempat beberapa kali gagal dalam dalam melakukan ujian-ujian baik itu akademis ataupun yang lainnya. Tetapi tidak membuat Jack Ma itu berhenti di situ saja. Jack Ma terus belajar dan berusaha terutama dalam mengembangkan keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan dari dia berbahasa Inggris, kemudian dari dia mengembangkan keterampilannya dalam pengetahuan terkait dengan kemajuan teknologi, yang kemudian dari pembelajaran-pembelajaran seperti itu sekarang membawanya untuk mendirikan perusahaan sendiri ya, yaitu namanya Alibaba. Nah, itu seperti contoh lain juga ada, kita tahu yang barusan datang ke Indonesia, Elon Musk ya. Meskipun beliau itu sekarang dikenal sebagai pengusaha teknologi terkemuka, tapi banyak juga dari Elon Musk itu mengalami tantangan sebelum beliau menjadi seperti ini. Nah, itu didapat dari tidak berhentinya tokoh-tokoh sukses tersebut dalam melakukan membangun sumber daya yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Kemudian apa sih kalau kita bahas terkait dengan manajemen sumber daya manusia tadi yang disebutkan oleh Ibu Ibu Dede ya dan Pak Rudi tadi, manajemen sumber daya manusia disebut juga sebagai manajemen personalia, yaitu di dalamnya ada proses perencanaan, kemudian bagaimana dia menyusun strategi dan perencanaan ke depan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja. Kemudian ada proses di mana pengorganisasian, bagaimana seorang diri itu, seorang manusia itu mengatur struktur organisasi dan penempatan
agar sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Kemudian ada juga proses pengawasan, bagaimana kita memantau dan mengevaluasi kinerja dari eh, karyawan itu sendiri. Nah, nanti di minggu ke depan kita akan mencoba untuk simulasi. Simulasi apa itu? Nah, di kelas kita ini kan ada 20 orang ya. 20 orang itu artinya nanti saya akan membagi dalam satu kelas itu satu kelompok itu menjadi 4 orang, di mana satu kelompok terdiri dari di situ nanti ada eh, manajer, kemudian ada kepala cabang dan bagian-bagiannya itu. Nah, nanti di minggu ke depan itu kita akan membagi kelompok yang kemudian masing-masing kelompok menyusun program-program eh, bagaimana mensukseskan perusahaan tidak melepas dari proses manajemen sumber daya manusia yang meliputi itu tadi, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kemudian di situ ada pengawasan, serta pengadaan. Pengadaan apa sih yang dimaksud? Pengadaan pengadaan karyawan. Nah, jadi seorang manusia itu juga harus memiliki kemampuan bagaimana dia membentuk atau menyusun mekanisme proses rekrutmen, seleksi seleksi apa untuk menarik kandidat yang tepat. Jadi saya sempat beberapa waktu yang lalu teringat Profesor Dedi Mulyasana, di mana beliau mengatakan bahwa perusahaan itu akan hancur jika dipegang oleh orang yang tidak tepat sesuai dengan bidangnya. Artinya apa? Nah, dalam proses manajemen sumber daya manusia itu seseorang harus mengetahui terkait dengan teknis untuk melakukan pengadaan seleksi karyawan itu sendiri gitu. Kemudian tujuan SDM, apa sih tujuan SDM? Tujuan SDM meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha, meningkatkan efektivitas organisasi. Organisasi baik itu perusahaan lingkup kecil, menengah, atau besar. Kemudian di situ kita tahu bahwa misalnya ada yang namanya orang yang tidak sesuai, tidak memahami terkait dengan pemasaran, tetapi seorang tersebut ditunjuk menjadi kepala divisi pemasaran. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan itu tidak produktif. Bagaimana sebuah produk itu dipasarkan, kemudian tingkat perputaran pendapatan itu juga akan mengalami kemunduran yang signifikan. Nah, itu tadi. Ketika manusia tidak sesuai bidang, tetapi dia main tunjuk aja kan banyak ya. Sekarang fenomena sekarang kan gitu. Jadi banyak orang yang tidak sesuai bidang, tapi ditunjuk sebagai misalnya dia ditugaskan untuk menduduki tempat-tempat yang seharusnya tidak sesuai dengan bidangnya gitu. Kemudian dalam kegiatan MSDM itu sendiri meliputi ada di situ yang namanya analisis jabatan. Nah, proses ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan jabatan yang ada dalam organisasi bisnis di perusahaan. Ditentukan bagaimana seseorang itu harus
memiliki sebuah tanggung jawab untuk memegang jabatan-jabatan tertentu. Kemudian yang kedua ada kegiatan rincian tugas atau job description. Nah, ini juga terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan setiap jabatan dalam organisasi. Ada persyaratan tugas di mana tentukan kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki atau dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi tertentu. Kemudian ada juga job perform, standar kinerja. Nah, setelah bekerja secara berkala, pegawai itu harus diberikan sebuah pengembangan. Pengembangan apa? Pelatihan-pelatihan. Nah, hal ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pegawai, untuk menjaga terjadinya keusangan kemampuan. Jadi ada istilah kalau di perusahaan itu kita tahu gathering, kemudian ada juga peningkatan keterampilan. Nah, dari pelatihan-pelatihan itu untuk menilai unjuk kerja. Unjuk kerja siapa? Unjuk kerja dari pegawai atau SDM itu sendiri sesuai dengan harapan dan standar yang sudah ditetapkan. Ada istilah di perusahaan itu pemberian umpan balik, feedback. Nah, feedback ini harus diberi jangka, misal 1 tahun di akhir sebelum penutupan akhir tahun itu tutup buku. Jadi si karyawan tuh harus diberi award untuk menunjang, untuk memberikan semangat kepada si SDM, pada pegawai tersebut. Nah, para pegawai harus diberikan kompensasi dalam bentuk program kesejahteraan. Nah, ini kaitannya ada di pasal 15 ya. Pasal 15 itu yang mengatur, pasal 15 tahun 2021 itu mengatur tentang bagaimana perusahaan itu diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada dan kesejahteraan kepada pegawai itu sendiri. Makanya kerjasama perusahaan dengan pemerintah itu terlihat, contoh misalnya ada perusahaan yang dia punya 100 tenaga karyawan, itu bekerja sama dengan siapa? Pemerintahnya, BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan itu menjamin perlindungan ke depan kepada si karyawan itu sendiri. Kemudian juga seorang manajer itu harus membangun yang namanya hubungan-hubungan kepegawaian, meliputi usaha untuk memotivasi pegawai. Jadi pegawai atau SDM itu sendiri harus diberikan motivasi, kemudian diberikan penghargaan atau pengakuan. Contoh perusahaan A itu mengimplementasikan program penghargaan bulanan. Misal ada di situ ada karyawan terbaik. Nah, berdasarkan apa indikator penilaian karyawan terbaik? Itu bisa dilihat dari bagaimana kinerjanya, kemudian bagaimana SDM itu memberikan inovasi, dan bagaimana sikap positif yang sudah selama karyawan itu bekerja. Jadi sikap positif apa yang diberikan, dampak positif apa yang didapat oleh perusahaan. Nah, jadi terlihat jelas bagi karyawan itu memiliki karir atau jenjang yang jelas ke depannya. Kemudian contoh juga ada misalnya pemberdayaan melalui proyek, berbasis proyek. Di karyawan itu diberikan kesempatan untuk melakukan proyek
atau melaksanakan proyek inovatif. Nah, dibagi tim, kemudian tim itu diberikan tugas proyek inovatif yang nantinya dari hasil itu karyawan itu akan merasa lebih terlibat, dan karyawan atau SDM itu sendiri merasa memiliki tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan oleh atasan, yang katakanlah manajer. Kemudian hal tersebut juga akan mendorong kreativitas yang nantinya akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan. Apa istilah kita itu sense of belonging. Kemudian ada penataan pekerjaan yang sifatnya fleksibel, bisa juga. Nah, hubungan-hubungan kepegawaian seperti itu yang di yang harus diperhatikan pada saat proses membangun manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada otoritas dan wewenang. Ada dua otoritas. Yang pertama ada otoritas garis, di mana hak atau katakanlah hak untuk mengambil keputusan itu memberikan pemerintah terkait dengan tugas operasional secara langsung. Nah, contohnya seorang manajer produksi. Nah, ini memutuskan bagaimana proses produksi dilakukan untuk mengarahkan pekerja di lini produksi. Nah, tentunya ini harus memperhatikan kemampuan atau keterampilan dari masing-masing SDM itu sendiri yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada otoritas staf, yaitu hak untuk memberikan nasihat mengenai pelaksanaan, rekomendasi atau dukungan mengenai pelaksanaan tugas apa? Tugas operasional. Contohnya seorang konsultan SDM yang memberikan saran tentang kebijakan perekrutan atau pelatihan kepada manajer, tetapi tidak memerintah staf langsung. Nah, ini banyak kita temui, banyak sekali di luar di perusahaan itu, di luar ini satu divisi dia misal sales, tapi sales itu banyak sekali yang dia mengerjakan lebih dari batas kemampuannya saja. Sales itu apa tugasnya? Ya, memasarkan produk. Bagaimana produk itu laku, kemudian dia mendapatkan fee atau kompensasi dan lain sebagainya. Tetapi sales sekarang itu bukan hanya dia jual produk, tapi misal nanti ada kunjungan, dia juga diperintahkan untuk lain-lain. Nah, kemudian dari model ini, Bapak Ibu, ada yang punya pendapat melihat model gambar dari ini kaitannya dengan SDM dalam konteks bisnis? Saya persilahkan Bapak Ibu yang punya pendapat terkait dengan diagram ini. Saya Pak, itu Ya, saling dari gambar tersebut seperti saling berkaitan ya Pak? Apa seperti apa Pak? ya. Nah, jadi uh, diagram ini menunjukkan bahwa artinya apa? Hubungan antara berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan. Faktor-faktor tersebut tuh meliputi situasi bagaimana di situ ada ekonomi dan persaingan, kemudian ada pengaruh juga teknologi, sosial budaya, kemudian ada
politik dan pemerintah. Nah, masing-masing faktor ini berintegrasi dengan aspek-aspek manajemen seperti persiapan dan pengadaan. Kemudian apalagi pengembangan dan penilaian serta perlindungan serta penggajian. Nah, penggajian dan perlindungan ini yang saya katakan tadi kompensasi. Jadi semua itu saling berterkaitan. Nah, kemudian selain itu elemen-elemen internal seperti misalnya budaya organisasi, serikat pekerja, perbedaan individu, dan juga ada strategi organisasi juga berperan dalam membentuk keseluruhan dinamika manajemen sumber daya manusia. Nah, semua itu saling berterkaitan. Seorang seorang pimpinan itu pasti akan mempengaruhi bagaimana perusahaan itu berjalan. Baik itu dari sisi kebijakan, baik itu dari sisi bagaimana dia memimpin bawahannya. Ada orang yang memiliki kecenderungan ketika menjadi pimpinan perusahaan, dia memiliki gaya apa misalnya otoriter. Kemudian dia memiliki apa tidak memiliki kemampuan yang pas untuk memimpin bawahannya. Nah, itu akan merusak merusak perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi hubungan-hubungan berbagai faktor eksternal itu akan mempengaruhi manajemen SDM itu sendiri. Kalau kita lihat manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis yang dikatakan bahwa keterkaitan antara SDM dengan tujuan untuk meningkatkan bisnis dan mengembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan fleksibel untuk memampukan organisasi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi adanya keterkaitan antara SDM dengan tujuan itu akan menjadikan apa namanya perusahaan itu bisa mencapai tujuannya, menentukan atau melakukan analisis SWOT contohnya. Itu juga merupakan pendekatan strategis bagaimana membuat organisasi atau perusahaan itu mencapai tujuannya. Lalu MSDM itu dianggap sebagai pendekatan proaktif. Nah, ini kebalikan dari reaktif ya. Reaktif berarti usaha atau aktivitas sumber daya manusia dalam usaha menyesuaikan tantangan kemajuan teknologi misalnya. Kemudian berarti tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum masalah itu muncul. Bagaimana seorang pimpinan perusahaan itu bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada, banyaknya persaingan, banyaknya apa kompetitor yang datang, kemudian fenomena saat ini orang-orang menjadi apapun itu yang menjadi FOMO, menjadi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, itu seorang pimpinan perusahaan itu harus bisa melihat, harus bisa melakukan pendekatan seperti itu, pendekatan proaktif ketika melihat apa nih fenomena yang baru yang lagi ramai diperbincangkan, yang lagi tren menjadi fenomena. Nah, itu seorang itu harus langsung melakukan inovasi-inovasi tertentu. Bagaimana sih MSDM itu dianggap sebagai pendekatan human resource? Nah, manusia mempunyai akal, mempunyai perasaan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Maka agar bisa memberikan kontribusi bagi organisasi, itu lakukan pengelolaan
dengan faktor-faktor produksi yang lain. Manusia harus diberlakukan seperti layaknya manusia. Jadi kalau kita punya bawahan ya punya bawahan Bapak Ibu, jangan lakukan kayak istilah-istilah sekarang itu karyawan ditekan oleh perusahaan, kemudian ini. Nah, jangan sampai istilah-istilah itu ada istilah apa sapi perah atau apa itu kan sampai jadi lagu. Nah, artinya apa? Nah, jangan sampai Bapak Ibu nanti ketika ketika lulus dari eh, kuliah ini nanti dari pekerti maksud saya. Jadi jangan sampai kita melakukan bawahan kita itu seperti hal-hal yang disampaikan oleh mereka-mereka yang sampai membuat lagu, membuat narasi-narasi itu. Jadi kita juga harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Pak, Ya, eh, gimana sih cara tipsnya gitu, cara terbaik yang gitu untuk merekrut staf atau tenaga pendidik? oke. Izin Ya, panas 2 menit lagi ya. Oh iya Pak. Oke, jadi langsung saya jawab ya. Bagaimana kita melakukan proses rekrutmen yang baik? Nah, tentunya kita lakukan yang namanya penentuan persyaratan job description. Bagaimana kebutuhan yang kita butuhkan di perusahaan itu contohnya kita butuh nih orang yang ahli di bidang keuangan. Nah, tentukan kriteria-kriteria untuk menutupi kekurangan perusahaan kita. Jangan sembarangan orang yang tidak ahli kita masukkan. Nah, itu tahap pertama, identifikasi kebutuhan. Nah, kebutuhan apa? Nah, itu satu. Kemudian, lakukan proses seleksi, tes kompetensi. Nah, biasanya orang-orang yang ahli keuangan itu mereka memiliki atau namanya kompetensi tersendiri. Ada pelatihan apa yang keuangan itu pakai berbasis teknologi, pakai MOOP ya, MyOp. Nah, mereka-mereka yang ahli di yang sudah memiliki kompetensi itu, itulah yang layak dijadikan karyawan kita atau karyawan ya. Jadi butuh orang yang ahli keuangan. Nah, identifikasi kebutuhan. Kita butuh ini, kemudian kita tinjau, kemudian kita lakukan Izin pendidikan panas, waktunya kompetensi. habis sudah. Itu Ya. ya Ibu Dedeh ya, Bu Dedeh tadi ya. ya baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oh iya, oke. Berhubung waktu sudah habis, saya akhiri presentasi pertemuan minggu kita. Jadi ingat ya, minggu depan kita lakukan pertemuan secara luring. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kelihatan ya. Oke, terima kasih Pak Edi dan